Halo Sobat Estrus Mania. Pada kesempatan kali ini Mimin ingin memberikan informasi mengenai teknis budidaya ayam broiler. Seperti yang Mimin sudah sampaikan di video sebelumnya, Mimin ingin membuat video pembahasan tentang teknis budidaya ayam broiler. Nah, ini hampir mirip-mirip juga seperti teknis budidaya ayam petelur, tapi yang sebelum bertelur ya. Begitu pula juga dengan parent stock, hampir-hampir mirip. Nah, seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk mensubscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan jangan lupa juga untuk men-share video ini ke teman Anda yang sedang membutuhkan inspirasi usaha. Nah, baik saja, langsung kita masuk ke pembahasannya. Nah, faktor yang mempengaruhi budidaya ayam broiler itu ada pakan, genetik. Genetik itu maksudnya daily outcheck, faktor lingkungan seperti head stress index, manajemen. Manajemen itu seperti menentukan titik keuntungan maksimum pemeliharaan ayam broiler, atau performan, menghitung IP ayam ya. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi budidaya ayam broiler. Nah, sedangkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha ayam broiler ini ditambah satu lagi, yaitu market. Market itu maksudnya apa ya? Harga input dan harga output. Kalau harga input itu meliputi harga pakan, harga DOC, gitu. Sedangkan harga output itu meliputi harga harga jual ayam hidup atau harga jual karkas ya teman-teman. Jadi kalau ditanya faktor apa saja yang mempengaruhi budidaya ayam broiler, nah itu ada 3 plus manajemennya ya. Nah, sedangkan kalau ditanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha, itu ditambah market ya, atau harga input dan harga jual ayamnya gitu. Nah, yang pertama kali harus diperhatikan untuk memulai usaha budidaya ayam broiler, yaitu yang pertama menentukan market atau pangsa pasar ya. Yang kedua, menentukan budget. Nah, budgetnya ini berapa? Budget mepet atau budget lebih gitu kan. Nah, yang ketiga, menentukan model usahanya. Model usahanya itu seperti apa? Mandiri atau kemitraan. Tapi untuk saat ini ya, rata-rata di Pulau Jawa ya, kalau untuk kemitraan kayaknya sih kurang ya. Return cost-nya bakalan lama sekali ya teman-teman. Bahkan kalau saya pikir itu tidak ideal ya, maksudnya kurang apa ya istilahnya, itu kurang bagus untuk dijalankan ya. Masih lebih produktif kalau misalnya model usahanya itu mandiri ya teman-teman, karena keuntungannya itu beda jauh. Nanti kalau setelah video ini selesai, nanti saya akan mensimulasikan perbedaan kalau misalnya kita itu beternak secara mandiri dengan sistem kemitraan ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu menentukan lama periode, target bobot panen, dan perencanaan material seperti bagaimana kandangnya, peralatannya, menentukan titik keuntungan maksimumnya, begitu ya teman. Nah, kita mulai dari kandang dulu ya teman-teman. Kandang untuk memelihara ayam broiler itu biasanya ada 2 macam. Yang pertama yaitu open house. Open house ini memiliki kapasitas tampung sekitar 15 kilo per meter persegi. Nah, sedangkan closed house itu bisa 2 kali lipatnya. Kenapa bisa kapasitas tampungnya 2 kali lipatnya? Yaitu salah satu faktornya itu karena kecepatan angin di dalam kandang closed house itu bisa mencapai 2 kali lipat dari kandang open house ya, yaitu sekitar 2 meter per second ya, 2 meter per detik. Nah, ini kita asumsikan misalnya kita ini sudah dapat pangsa pasar gitu di pasar, misalnya bisa bekerja sama dengan kita misalnya. Nah, pangsa pasar maksudnya yang dapat dijual oleh pasar tersebut, kemitraan dengan kita maksudnya, itu bisa menjual 5 ton karkas per bulan ya, berarti 5.000 kilo berarti. Misalnya ini saya asumsikan misalnya kalau keuntungan maksimum itu ada di 40 hari ya. Nanti kita akan buka tabelnya gitu. Nah, kalau keuntungan maksimum ada di 40 hari,
berarti estimasi bobot badan ayam itu sekitar 2,6 kg bobot kotor atau 1,96 kilogram bobot karkas per ekor ya, atau kita bulatkan 2 kilo ya. Nah, berarti dari 5.000 kilo karkas, terus kita bagi 2 kilo bobot karkas, berarti harus memelihara ayam 2.500 ekor per 30 hari begitu. Berarti kalau kita hitung-hitung satu harinya itu sekitar 83 ekor ya begitu. Nah, itu dipelihara sampai bobot 2,6 kg per ekor ya, sampai umur 40 hari gitu. Estimasinya sekitar itu, bisa lebih, bisa juga lebih cepat gitu. Plus 10 hari, karena 10 hari ini buat istirahat kandang ya. Jadi ada jeda di mana selesai panen ayam itu melakukan beres-beres kandang, fumigasi, bersih-bersih sampai kandang itu siap diisi kembali, itu kita beri jarak interval, taruhlah misalnya kita beri contoh 10 hari ya gitu. Berarti satu periode itu sekitar 50 hari ya teman-teman gitu. Nah, 50 hari ini kalau kita kalikan 83 ekor, berarti kita dapatnya itu sekitar 4.200 ekor ya kalau kita bulatkan ke atas gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah menentukan kandang ya. Kandangnya bagaimana? Nah, ini budget kandang ini disesuaikan dengan kondisi keuangan perseroan ya, atau perusahaan sendiri gitu maksudnya, perusahaan mandiri. Nah, budget kandangnya bagaimana? Kalau misalnya budget mepet, biasanya petani-petani itu akan menggunakan kandang open house ya. Kalau misalnya ini modal lebih, itu bisa menggunakan kandang close house gitu. Nah, bagaimana untuk budget kandangnya? Nah, ini menurut pengalaman Mimin pribadi, kandang open house itu kalau kita buat ya, itu bisa menghabiskan modal sekitar 300.000 sampai 350.000 per meter perseginya. Bayangkan itu. Berarti kalau ingin membangun misalnya 800 meter ya tinggal dikalikan saja 300.000 dikali 800 meter persegi, itu misalnya begitu. Nah, akan tetapi kalau kandang close house ya, itu modalnya bisa 2 sampai 3 kali lipat dari kandang open house. Tapi karena kandang close house itu bisa menampung, kapasitas tampungnya itu lebih banyak 2 kali lipatnya, maka sebenarnya ini relatif murah kandang close house itu sebenarnya teman-teman. Nah, sedangkan untuk kebutuhan exhaust fan-nya sendiri, kalau kita misalnya memilih kandang close house yang exhaust fan yang 50 inci itu per setiap 150 meter persegi, sedangkan cell deck-nya untuk 3 buah ya, ini tipe ini. Untuk per setiap 120 meter persegi itu membutuhkan cell deck sebanyak 3 unit ya begitu. Misalnya saya kasih contoh ya, modalnya mepet gitu, ingin beternak untuk memenuhi kebutuhan pasar yang 5.000 kilo karkas per bulan, berarti modal mepet misalnya kita pelihara 4.200 ekor nih gitu, dikali 2,66 kilo bobot kotor misalnya, berarti kapasitas tampung kandang itu sekitar 1.172 kilo per kandang gitu. Berarti kalau kita ingin menggunakan kandang open house ya tinggal bagi saja 1.172 dibagi 15 kilo per meter persegi, dapatnya itu berarti luasan kandang itu yang dibutuhkan minimal seluas 745 meter persegi ya. Nah, kalau kandang close house ya berarti lebih luasannya lebih rendah dari itu ya, karena pembaginya 30 kg per meter persegi gitu. Nah, menurut pengalaman Mimin, biasanya ini kandang ya, tipu lagi nih. Kandang itu dibuat dengan perbandingan panjang kali lebar itu 8:1 ya. Berarti kalau misalnya panjang kandang itu 120 meter, lebarnya itu sekitar 15 meter ya. Berarti ini kita asumsikan kalau lebarnya 10 meter, itu panjangnya itu sekitar 80 meter ya teman-teman. Akan tetapi kalau misalnya pada kasus yang ini ya, ini kan 745 meter persegi, jadinya kagok ya gitu. Kalau mau dibikin panjang kali lebarnya, kita bulatkan saja 800 meter ya, 800 meter gitu, 10 dikali 80 meter. Nah, itu kalau ingin
menentukan kandang ya, menentukan kandang mana yang mau dipilih itu disesuaikan oleh budget ya, budget yang teman-teman miliki gitu. Nah sekarang kita masuk ke kebutuhan peralatan ya. Nah untuk feeder tray-nya sendiri biasanya apa ya? Baby chick feeder ya, kalau biasanya di kampus-kampus itu yang biasa dipakai 0 sampai 1 minggu itu satu buahnya itu untuk 75 ekor. Jadi kalau teman-teman ingin pelihara seperti asumsikan yang tadi 40 lagi 4.200 ekor, berarti tinggal dibagi saja, misalkan 4.200 dibagi 75 ekor itu dapatnya berapa tempat feeder tray gitu ya, bisa teman-teman dihitung sendiri. Nah tempat minum manual yang dipakai umur 0 sampai 1 minggu juga ya sebenarnya, itu satu buahnya bisa untuk 75 ekor, jadi tinggal dikali saja, tinggal dikalkulasikan misalnya 4.200 dibagi 75 ekor dapatnya berapa tempat minum ya. Nah yang selanjutnya itu nipple drinker, sebenarnya bisa pakai tempat makan yang lain, tempat minum yang lain, cuman menurut Mimin ya, nipple drinker itu lebih higienis gitu, karena di dalam cekungan tempat minum yang bundar itu kalau tidak sering di flushing itu akan menjadi media penyebaran penyakit ya, karena biasanya paru-paru ayam itu kotor ya kalau minum itu sering tercemar gitu teman-teman. Jadi lebih disarankan memakai nipple drinker ya, itu dari umur 1 minggu sampai dengan dipanen ya, itu penggunaan nipple drinker. Nah untuk satu nipple drinker sendiri itu bisa untuk 12 ekor gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman memelihara 4.200 tinggal dibagi saja 12 ekor, jadi itu kebutuhan nipple drinkernya itu ketahuan butuh berapa banyak gitu ya. Nah yang selanjutnya itu TRA, tempat ransum ayam 7 kilo ya, yang bundar biasanya, atau juga bisa yang otomatis kalau misalnya teman-teman punya budget lebih ya. Tapi ini saya mengasumsikan pakai tempat pakan yang kuning yang bundar itu 7 kilo sebanyak satu buah. Sebanyak satu buah lagi, maksudnya satu buahnya itu bisa untuk 25 ekor. Nih kok terbalik ya gitu, ini tipu kayaknya. Nah yang selanjutnya itu ada heater. Heater itu maksudnya pemanas ya, atau biasanya kalau biasanya itu dibilangnya brooding ya, atau indukan gitu. Nah ini penggunaannya hanya 2 minggu pertama ya teman-teman. Nah untuk kebutuhannya sendiri itu biasanya kalau yang IGM ya, pemanas yang memakai gas itu biasanya satu IGM itu atau indukan itu bisa untuk sampai 1.000 ekor ya. Berarti kalau 4.200 itu butuhnya sekitar 4 sampai 5 ya, begitu. 5 lah gitu. Indukannya itu berarti lumayan banyak ya. Nah, selanjutnya itu menentukan kebutuhan pakan untuk satu periode ya. Nah, setelah kita menentukan titik keuntungan maksimumnya ya, teman-teman. Jadi ini bisa saya contohkan tadi ya. Misalnya titik keuntungan maksimumnya itu ada di umur 40 hari. Berarti kebutuhan pakannya itu sekitar 4,3 kilo ya, 4,3 kilo per satu ekor. Berarti kalau 4.200 ekor ya tinggal dikalikan saja teman-teman gitu. Misalnya 4,3 dikali 4.200 itu berapa ya kan. Nah tapi itu dengan komposisi pakan keseluruhan, bukan per fase ya, per fase produksi. Di sini kan kita lihat 40 hari itu kan sudah menggunakan 3 jenis pakan yang berbeda ya. Ada pakan starter, pakan finisher lanjutan yang proteinnya 14, maka kita harus hitung satu persatu. Nah ini kita asumsikan misalnya 4.200 ya, saya sudah kasih masuk. Nah ini hitung 1.009 karena starter itu kan penggunaan pakannya dari mulai umur 0 hari sampai umur 19 hari kita sudah hitung. Nah, terus yang pakan 19% nya dari umur 19 hari sampai 29 kita sudah hitung juga ya. Kalau dikalikan populasi yang kita sudah asumsikan tadi ya teman-teman. Nah terus yang selanjutnya nih yang paling banyak pakan
finisher lanjutan yang protein 14% ya teman-teman. Ini dari 29 sampai dengan panen. Kita asumsikan itu titik keuntungan maksimumnya 40 sebenarnya ya. Gitu. Kita hitung, kita masukkan ya pakan protein 21% itu 300.000 misalnya. Pakan protein 19% itu 285.000, dan yang terakhir pakan yang protein yang 14% itu kita asumsikan 250.000 ya. Kita dapat nilai rataan tengah harga pakannya itu sekitar, kita bulatkan saja ke atas, 5.500 kita masukkan ke sini. Dengan harga DOC kita asumsikan juga 7.000 ya. Ini misalnya kita jualnya ke tengkulak yang ada di pasar ya. Kita jual dengan harga 19.000 per bobot hidup ya. Berarti kalau kita bobot hidup kita tidak usah memasukkan jeroannya teman-teman, cukup harga karkasnya yang sudah terkonversi ya. Nah ini kenapa kok dibilangnya 19.000 per kilogram bobot hidup tapi kok dikasih masuknya 26.000 ya teman-teman. Ini karena 26.000 ini didapat dari konversi harga karkasnya ya. Jadi bobot hidup dikonversi ke bobot karkas itu berapa, plus 170%, karena 70%-nya itu persentase karkasnya ya teman-teman gitu. Kalau kita asumsikan gitu 26.000 kita dapatnya misalnya kalau kita panennya umur 40 ya, itu 438 ya, 438. Dengan asumsi perhitungan 30 hari, maka keuntungan per periode perhitungan ini sekitar 55 juta. Lumayan ya. Ini kalau usahanya mandiri. Gimana kalau misalnya usahanya itu usahanya itu kemitraan? Ya kita tahu sendiri kan teman-teman, kalau kemitraan itu harga pakannya itu dipatok oleh supplier ya. Biasanya itu harganya mahal ya. Kalau nggak salah kemarin itu 10.000 atau 9.500, saya nggak tahu ya, saya lupa gitu. Kita asumsikan saja di sini 10.000 misalnya. Nah, di sini kita tarik ke bawah. Tuh kan teman-teman, bisa kita lihat sendiri keuntungan maksimumnya itu ada di 39 hari. Benefit per day-nya itu 41, jadi kecil sekali ya teman-teman. Nanti kalau di input ke sini tuh kecil sekali ya. Kita lihat ya, 41. Nah itu 5 juta ya. Jadi perbandingannya itu mungkin 1:10 ya teman-teman. Jadi sangat kurang efisien sekali beternak kalau dengan sistem cara kemitraan. Gitu. Kalau menurut saran saya sih teman-teman, kalau ingin berbisnis ayam broiler itu sistemnya mandiri ya, dengan cara mencari bahan pakan yang murah gitu, terus menjualnya sendiri gitu. Nah ini bagi teman-teman yang membudidayakan ayam atau ternak unggas lainnya, nah itu menurut Mimin saya sarankan sebaiknya memberikan pakan itu sesuai kebutuhan nutrisinya ya teman-teman. Karena kalau dilihat dari segi kualitas, jika diberikan over protein maka akan berdampak pada pemanasan global ya. Nah ini mengapa bisa begitu? Ya karena kita tahu sendiri gas rumah kaca itu penyebabnya dari limbah peternakan, itu salah satunya gas NH3 ya. Gas NH3 atau biasa disebut amoniak ya. Nah salah satu unsur penyusun gas amoniak tersebut itu adalah N ya. N yang terkandung dalam protein itu biasanya sekitar 16% ya kalau nggak salah. Mohon dikoreksi kalau misalnya saya salah gitu. Nah, dan jika teman-teman memberikan pakan dengan pakan ayam dengan kadar protein yang berlebih gitu. Maksudnya yang mengandung, otomatis kan protein yang berlebih itu yang mengandung N ya. Nah, maka melalui feses, maka semakin banyak kandungan N yang terbuang, berarti secara otomatis akan menambah banyak komponen penyusun gas amoniak yang dapat menyebabkan pemanasan global gitu, akibat dari efek gas rumah kaca tersebut teman-teman. Begitu. Jadi kalau saran Mimin sih memberikan pakan unggas itu sesuai
kebutuhan nutrisinya ya, jangan sampai over protein gitu memberikan pakannya itu. Nah, balik lagi masuk. Nah, ini adalah manajemen pengaturan mekanisme rekayasa lingkungan ya. Rekayasa lingkungan. Nah, kalau di kandang open house itu kita tidak bisa menggunakan termostat ya, karena tidak ada output perintahnya gitu. Maksudnya tidak ada exhaust fan atau cell deck-nya ya. Kalau open house itu biasanya mekanisme buka tutup tirai ya, teman-teman gitu. Nah, ini sebaiknya ini suhu ini perlu diperhatikan ya, teman-teman. Jangan sampai head stress index itu menyentuh angka 155 ke atas ya. Karena kalau misalnya head stress index di atas 155 lebih gitu, maka yang akan terjadi performa itu akan turun, teman-teman. Jadi misalnya begini ya, saya contohkan performa bisa turun. Jadi misalnya ini asumsi di sini pada saat umur 40 hari ini dengan bobot kotor 2,7 kilo ini, pakan yang dikonsumsi itu misalnya 4,3 kilo ya. Bisa saja kalau misalnya head stress index-nya itu 160 atau 165 misalnya gitu. Ini untuk menghasilkan 2,7 ini mungkin habis pakannya bisa 4,7 kilo, bisa 5 kilo gitu ya, karena dia head stress gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya apalagi kandangnya teman-teman sekalian itu open house, ya berarti harus diakali gitu. Entah itu atapnya yang dibuat hujan buatan gitu atau dipasang kipas gitu kan, tapi memang agak susah sih kalau misalnya kandang teman-teman itu open house ya. Beda halnya dengan kandang close house gitu, yang bisa diatur suhunya melalui termostat ya, dengan exhaust fan, dengan cell deck-nya ya. Nah, untuk cara menghitung head stress index itu persentase kelembaban ditambah dengan derajat Fahrenheit suhu di kandang ya. Misalnya berapa Fahrenheit, misalnya sekian, misalkan 8, misalnya suhu di kandang itu 80 Fahrenheit ya, kelembabannya 80% misalnya ya. Berarti head stress index-nya itu 160 ya. Nah, itu sudah mulai performa ayam itu berkurang ya. Dia performanya semakin jelek kalau head stress index-nya itu melebihi 155. Nah, contohnya seperti itu, teman-teman. Nah, ini Mimin hampir lupa ya. Head stress index ini berlaku apabila ayam itu sudah memasuki usia 2 minggu ke atas ya. Berarti sudah tidak pakai indukan gitu. Karena kan ayam di umur 14 minggu ke bawah itu membutuhkan panas. Jadi head stress index ini dihitungnya setelah brooding ya, setelah umur 2 minggu ke atas ya, umur 14 hari sampai panen gitu. Harus diperhatikan juga head stress index ya, teman-teman. Karena kalau kita lihat ini suhunya memang umur 14 hari ke bawah itu masih 30-an derajat ya. Nah, yang selanjutnya apa ya? Nah, menghitung fixed cost dan variable cost gitu. Nah, fixed cost itu apa sih, teman-teman? Itu seperti penyusutan kandang, penyusutan peralatan. Nah, misalnya ya, ini kandang ya, kok tipu-tipu terus ini ya. Kayaknya ini auto tax ya, teman-teman, makanya sering tipu. Misalnya ini Mimin asumsikan kandangnya seharga 240 juta ya. Umur kandang tersebut sampai harga kandang menjadi 0 adalah 40 tahun. Berarti biaya penyusutannya per bulan yaitu 240 juta dibagi 40 tahun dibagi 12 bulan. Berarti penyusutannya itu 500.000 per bulan ya. Atau satu periode kalau 50 hari itu berarti 50 per 30 dikali 500.000. Nah, itu berapa? Itu biaya penyusutan kandang selama satu periode. Nah, sekarang penyusutan peralatan. Misalnya total semua peralatan di kandang itu 50 juta ya misalnya. Nah, lama umur sampai barang itu menjadi 0 gitu. Itu kita misalnya 15 tahun ya misalnya. Peralatannya itu mulai dari heater, tempat ransum ayam, tempat minum ayam dan lain-lain ya. Misalnya kalau kita total ini semua 50 juta ya.
estimasi pemakaian 15 tahun, berarti biaya penyusutannya itu 50 juta dibagi 15 tahun dibagi 12 bulan, berarti 277.000 per bulan ya. Kalau satu periodenya itu 50 hari, berarti tinggal dihitung saja teman-teman, tinggal dikalkulasikan 50 dibagi 30 dikali 277, 700 sekian gitu. Nah itu fixed cost-nya, biaya penyusutannya. Nah sedangkan yang variable cost itu ialah modal-modal yang berjalan dalam satu periode. Misalnya contoh di DOC 4.200 ekor itu berapa gitu, pakan totalnya 349 sak itu totalnya harganya berapa gitu, OVK dan lain sebagainya itu berapa harganya gitu. Nah itu variable cost gitu teman-teman. Jadi nanti dari perhitungan teman-teman itu nanti teman-teman bisa mengetahui sebenarnya break even point dari karkas ayam itu berapa gitu supaya tidak rugi kan. Oke, baik, mungkin sekian video yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga videonya bermanfaat. Kira-kira Mimin bakalan bahas tutorial tentang apa lagi ya ke depannya gitu. Tolong dong komen kalian di bawah gitu.